Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A yang beranggotakan Hasriati dan saya sendiri, Lutfiana Marisa. Kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Ikatan Ion dan Ikatan Kovalen. Pembahasan pertama, ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan kimia antar dua unsur atau lebih yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik antara dua ion yang berlawanan muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, yang terbentuk melalui perpindahan elektron. Umumnya terjadi antara unsur elektropositif, yaitu unsur logam, dengan unsur elektronegatif, yaitu unsur non-logam. Unsur elektropositif atau logam adalah unsur yang bervalensi 1, 2, dan 3 dan berkonfigurasi elektron terakhir S1, S2, dan P1. Unsur elektronegatif atau non-logam adalah unsur yang elektron valensinya adalah 4, 5, 6, dan 7 dan konfigurasi elektron terakhir adalah P3, P5, dan P4. Adapun ciri-ciri ikatan ion adalah titik didih dan titik lebur atau lelehnya tinggi. Bentuk padatan tidak bisa menghantarkan listrik, namun bentuk leburan atau larutannya dapat menghantarkan listrik. Larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut nonpolar. Umumnya wujudnya padat atau kristal. Gaya tarik-menarik antar partikel sangat kuat. Kebanyakan senyawa ion getas atau brittle. Distorsi menyebabkan tolak-menolak antar ion yang muatannya sama. Contohnya NaF, NaCl, MgCl2, AlF3, Al2S3, dan sebagainya. Bentuk ion yang paling stabil adalah bila ion tersebut mempunyai konfigurasi gas mulia. Contohnya Na dengan Cl, Na plus dengan Cl min, Ca dengan O, O2 min dengan O2 min, La dengan P, La3 plus dengan P3 min. Contoh ikatan ion yaitu salah satunya NaCl. Natrium tergolong unsur logam dengan energi ionisasi yang relatif rendah, artinya mudah melepas elektron. Di lain pihak, klorin adalah unsur non-logam dengan daya tarik elektron yang relatif besar. Artinya, klorin mempunyai kecenderungan besar untuk menarik elektron. Ketika natrium direaksikan dengan klorin, klorin akan menarik elektron dan natrium. Natrium berubah menjadi ion positif atau Na+, sedangkan klorin berubah menjadi ion negatif atau Cl-. Ion-ion tersebut kemudian mengalami tarik-menarik karena gaya Coulomb sehingga membentuk NaCl. Sesuai dengan aturan oktet, atom natrium akan melepas 1 elektron, sedangkan atom klorin akan menyerap 1 elektron. Jadi setiap 1 atom klorin membutuhkan 1 atom natrium. Akan tetapi tidak bisa diartikan bahwa 1 ion Na+ hanya terikat pada 1 ion Cl-. Dalam kristal NaCl, setiap atom Na dikelilingi oleh 6 ion Cl, dan setiap ion Cl dikelilingi oleh 6 ion Na+. Dalam suatu struktur 3 dimensi berbentuk kubus. Rumus kimia NaCl adalah rumus empiris, menyatakan bahwa perbandingan ion Na+ dan Cl adalah 1:1. Pembahasan yang kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah gaya tarik-menarik antara dua atom sebagai akibat pemakaian bersama pasangan elektron. Ikatan ini terjadi antara unsur-unsur yang sama-sama elektronegatif, yaitu non-logam dengan non-logam. Ada kalanya dua atom dapat menggunakan bersama lebih dari sepasang elektron membentuk ikatan ganda. Pemakaian bersama dua pasang elektron menghasilkan ikatan rangkap, dan pemakaian bersama 3 pasang elektron menghasilkan ikatan ganda atau rangkap 3.
Sifat-sifat umum ikatan kovalen adalah titik leburnya rendah, umumnya berupa gas, cairan, atau padatan, bentuk murninya tidak mampu menghantarkan listrik, gaya antar molekul adalah lemah, meskipun ikatan kovalen itu adalah ikatan kuat, melarut dalam pelarut nonpolar, seperti benzena dan beberapa di antaranya dapat berinteraksi dengan pelarut polar. Adapun contoh pembentukan ikatan kovalen, pembentukan ikatan dalam molekul H2 tidak melalui pelepasan dan penyerapan elektron sebagai unsur non-logam. Atom-atom hidrogen mempunyai daya tarik elektron yang cukup besar. Oleh karena pasangan elektron yang terbentuk ditarik oleh kedua inti atom hidrogen yang berikatan, kedua atom tersebut menjadi saling terikat. Ikatan yang terbentuk dengan cara penggabungan bersama pasangan elektron ini yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Rumus kimia senyawa kovalen. Dengan mengacu pada aturan oktet, kita dapat memprediksikan rumus molekul dari senyawa yang berikatan kovalen. Dalam hal ini, jumlah elektron yang dipasangkan harus disamakan. Akan tetapi, perlu diingatkan bahwa aturan oktet tidak selalu dipatuhi. Terdapat beberapa senyawa kovalen yang melanggar aturan oktet. Contohnya adalah ikatan antara H dan O pada H2O. Konfigurasi elektron H dan O adalah H memerlukan 1 elektron dan O memerlukan 2 elektron. Agar atom O dan H mengikuti kaidah oktet, jumlah atom H yang diberikan harus menjadi 2. Sedangkan atom O 1, sehingga rumus molekul senyawa adalah H2O. Struktur Lewis atau rumus struktur senyawa kovalen. Struktur Lewis adalah diagram yang menunjukkan ikatan-ikatan antar atom dalam suatu molekul. Struktur Lewis digunakan untuk menggambarkan ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinat. Cara atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul dinyatakan dengan rumus bangun atau rumus struktur. Rumus struktur diperoleh dari rumus Lewis. Setiap pasangan elektron ikatan pada rumus Lewis digambarkan dengan sepotong garis. Pembagian ikatan kovalen. Ikatan kovalen dibagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen polar yaitu di mana pasangan elektron ikatan atau PEI tertarik ke salah satu atom yang elektronegativitasnya lebih kuat. Senyawa kovalen dikatakan polar jika senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dengan demikian, pada senyawa yang berikatan kovalen terjadi pengutupan muatan. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya atau PEI cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Senyawa kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang beda keelektronegatifannya besar, mempunyai bentuk molekul asimetris, mempunyai momen dipol. Ciri-ciri ikatan kovalen polar yaitu terjadi polarisasi muatan atau mempunyai kutub positif dan negatif, dapat larut dalam air, perbedaan keelektronegatifan besar, tersusun atas 2 atom berbeda atau lebih, misalnya HF, HCl, H2O, H2S, CO, NH3. Dispersi elektron tidak simetris. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatan atau PEI tertarik sama kuat ke semua atom. Senyawa kovalen dikatakan nonpolar jika senyawa tersebut tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dengan demikian, pada senyawa yang berikatan kovalen tidak terjadi pengutupan muatan. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berikatan. Senyawa kovalen nonpolar tersebut terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipol 0.
atau mempunyai bentuk molekul simetris. Ciri-ciri ikatan kovalen nonpolar adalah tidak mengalami polarisasi muatan, larut dalam pelarut nonpolar, tersusun atas atom yang sejenis atau homoatomik, misal Br2, N2, O2, O3, dan H2. Dispersi elektron simetris, contohnya CH4, CO2, PCl5. Adapun bagaimana cara membedakan senyawa polar dan nonpolar? Yang pertama, jika jumlah atom sama dengan 2G, perhatikan jenis atomnya, sama atau berbeda. Jika sama, berarti nonpolar, contohnya Cl2, N2, O2, dan seterusnya. Yang kedua, jika berbeda, berarti polar, contohnya HCl, NO, CO, dan seterusnya. Yang kedua, jika jumlah atom sama dengan 3 atau lebih, perhatikan PeB atau pasangan elektron bebas. Yang pertama, PeB lebih besar dari 0, umumnya adalah polar, contohnya PCl3, NH3, H2O, dan lain-lain. Sebagai contoh, NH3 elektron valensi 5 dan PeI3, 5 dikurang 3 sama dengan 2, maka PeB-nya lebih besar dari 0, berarti polar. Yang kedua, PeB sama dengan 0. Perhatikan atom pengelilingnya. Atom pengeliling sama berarti termasuk ikatan kovalen nonpolar, contohnya PCl5, CH4, CO2, dan lain-lain. Sebagai contoh, PCl5 elektron valensinya sama dengan 5 dan pasangan elektron ikatan adalah 5. 5 dikurang 5 adalah 0, berarti PeB sama dengan 0, berarti termasuk nonpolar. Jika pengelilingnya berbeda, berarti polar. Contohnya CHCl3, CH3Br, dan lain-lain. Adapun ciri lain membedakan antara kovalen polar dan nonpolar adalah kovalen polar larut dalam air, sedang nonpolar tidak larut dalam air. Kovalen polar memiliki pasangan elektron bebas, sedang kovalen nonpolar tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kovalen polar berakhir ganjil kecuali BX3 dan PX5, sedang kovalen nonpolar berakhiran genap. Contoh kovalen polar adalah NH3, PCl3, H2O, HCl, HBr, SO3, N2O5, dan Cl2O5. Sedang contoh dari kovalen nonpolar adalah F2, Cl2, Br2, I2, O2, H2, N2, CH4, SF6, PCl5, dan BCl3. Ikatan kovalen semipolar atau koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron ikatannya hanya berasal dari salah satu atom. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terbentuk dari pemakaian bersama elektron yang hanya disumbangkan oleh satu atom, sedangkan atom yang lainnya tidak menyumbangkan elektron. Ikatan ini dapat terjadi jika atom penyumbang memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Sebagai contoh, NH4 di mana H1G perlu 1 elektron, H+, 0G perlu 2 elektron, N 5G perlu 3 elektron, sehingga NH3 ditambah H+ sama dengan NH4+. Ikatan campuran adalah beberapa molekul mempunyai ikatan ion, kovalen, dan kovalen koordinasi secara bersamaan. Misalnya pada NaHSO4, NH4Cl, KH2PO4, dan lain-lain. Sebagai contoh, Na melepas 1 elektron, S menerima 2 elektron, dan O menerima 2 elektron. Di mana antara Na dan O
terjadi ikatan ion dikarenakan Na itu adalah logam, sedang O adalah non-logam. Sedang antara S dengan O terjadi ikatan koordinasi karena atom S memberikan elektronnya pada atom O. Dan antara atom O dengan atom H terjadi ikatan kovalen dikarenakan keduanya adalah sama-sama non-logam. Sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, kami memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.